Hukum waris pada hakikatnya mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. Sistem pembagian hukum waris menurut hukum perdata ditetapkan pada pembagian waris yang telah tertuang pada pasal 852 BW, 853 BW, 854 BW. Di mana dalam ini ada 4 golongan yang berhak menerima warisan. Golongan pertama, dalam golongan ini suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Pada golongan 2, golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Dengan demikian, yang berhak adalah kedua orang tua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Golongan ketiga, dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Golongan 4, pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga saudara dalam garis atas yang masih hidup. Badan hukum adalah sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, bahwa badan hukum tersebut dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah digariskan oleh pengurus untuk kepentingan bersama para anggota badan hukum tersebut. Ciri-ciri badan hukum yang pertama memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut. Yang kedua, memiliki hak dan kewajiban yang terpisah menjalankan kegiatan badan hukum tersebut. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, berkesinambungan atau memiliki kontinuitas. Mosaleh di Zidang menyatakan dalam pergaulan hukum, bentuk badan usaha dibagi menjadi beberapa jenis, yakni penghimpunan, persekutuan orang, dan organisasi. Badan hukum ini terbagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ikatan batiniah, di mana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami istri. Syarat-syarat hukum perkawinan dibagi atas 2. Yang pertama syarat material dan yang kedua syarat formil. Tata cara melangsungkan perkawinan terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama laporan, yang kedua pengumuman, yang ketiga pencegahan, dan yang keempat pelangsungan. Di mana akibat hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya pada pasal 31 ayat 1. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia telah mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perkawinan antara seseorang laki-laki dan perempuan yang akan diuraikan dalam pasal sebagai berikut: pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pada pasal 34. Terdapat sekitar 12 asas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan hukum perdata ini. Di antaranya, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas perlindungan, asas kepatutan, asas kepribadian, asas itikat baik. Hukum perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkatan barang, pembentukan organisasi usaha, dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas personalia, asas itikat baik, asas pacasan severda. Dalam hukum perjanjian ada berbagai macam perikatan, di antaranya perikatan bersyarat, perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, perikatan yang membolehkan memilih, perikatan yang tanggung-menanggung,
perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan dengan penetapan hukum. Suatu perikatan dapat terjadi bisa karena ada undang-undang dan adanya suatu perjanjian. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan dan segala akibat hukumnya. Hukum perkawinan termasuk hukum keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga saudara dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Hal ini tertuang pada pasal 1 Putri 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sumber hukum keluarga pun dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Ruang lingkup hukum keluarga meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama perkawinan, yang kedua perceraian, yang ketiga harta benda dalam perkawinan, yang keempat kekuasaan orang tua, yang kelima pengampuan, yang keenam perwalian. Hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang dengan benda yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Hak kebendaan memberikan kekuatan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas sesuatu benda dimanapun bendanya berada. Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut: barang-barang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud, barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak, barang habis pakai dan barang tidak habis pakai, barang yang sudah ada dan barang yang masih ada, barang dalam perdagangan dan barang tidak dalam perdagangan, barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat terbagi. Menurut KUH Perdata, penguasaan benda adalah keadaan pemegang dan atau menikmati suatu benda oleh orang yang menguasainya, baik sendiri maupun dengan perantaran orang lain, seolah-olah itu kepunyaannya sendiri. Hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atas kelompok orang atas karya cipta, di mana prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual atau haki ini terdiri dari 1. Prinsip ekonomi, 2. Prinsip keadilan, 3. Prinsip kebudayaan, dan 4. Prinsip sosial. Dalam penetapan haki, tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana ada 21 dasar-dasar hukum yang sesuai aturan tersebut, di mana salah satunya terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Secara garis besar, haki dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta copyright dan hak kekayaan industri. Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris. Untuk mempermudah, maka kita ambil saja contoh pada hukum waris adat di masyarakat Dayak. Misalnya dalam satu keluarga memiliki 5 anggota keluarga, terdiri dari orang tua dan 3 anak laki-laki. Maka saat orang tua mereka meninggal, maka otomatis ketiga anak tadi menjadi pewaris dari harta benda yang ditinggalkan. Adapun sistem pembagian waris adat dalam masyarakat Dayak, secara garis besar, sistem pembagian waris dalam hukum adat Dayak sama. Tata cara pembagiannya itu dengan bagi rata, tidak memandang jenis kelamin dan agama. Hanya cara mengatur pembagian warisan saja yang diserahkan kepada anak laki-laki tertua atau saudara tertua.